Oke semuanya, kali ini saya akan bahas tentang materi kita yang selanjutnya, yaitu pelatihan kerja. Oke, jadi materi ini terpisah ya, jadi ada 3 pertemuan, pertemuan 9 kali ini saya akan bahas mengenai pelatihan kerja. Nah, semuanya mungkin udah pada tahu pelatihan kerja itu apa. Jadi mungkin sebagian kalau yang untuk Edi mungkin mengerti kali ya, tapi kalau untuk Harry mungkin bisa difahami dari sini, dan ini bahasanya pasti akan saya sampaikan dengan mudah. Sebenarnya pelatihan kerja itu ya sama seperti asal katanya, itu adalah pelatihan dan kerja. Jadi ketika orang akan bekerja diberikan pelatihan. Nah, harapannya adalah itu lebih menguasai dan akan lebih baik terhadap pekerjaan yang dia ampu. Bisa bagi orang yang baru bekerja atau bagi orang yang memang akan naik ke jabatan tertentu. Selanjutnya juga pelatihan kerja ini diharapkan untuk meningkatkan kinerja. Jadi biasanya untuk orang-orang yang dianggap belum mampu dalam pekerjaannya, baik itu dari level operator atau level yang lebih tinggi, akan diberikan pelatihan kerja, diharapkan dia akan lebih mampu. Yang ketiga adalah untuk mempersiapkan para tenaga kerja, ini di bagian pendidikan, untuk menghadapi tugas pekerjaan jabatan yang dianggap belum dikuasainya, hampir sama ya dengan yang kedua. Serta yang terakhir adalah untuk menghindari kemungkinan terburuk dalam mengemban tanggung jawab pekerja, sehingga itu akan bisa menyelesaikan tugas dan jabatannya lebih efisien dan lebih efektif, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi intinya adalah dengan memberikan pelatihan kerja maupun pengembangan kerja, itu tenaga kerja akan mampu meningkatkan kinerjanya, mengembangkan kapasitas bekerjanya, serta mengerjakan pekerjaannya dengan lebih baik. Nah, kalau kita bilang pelatihan dan pengembangan itu dua hal yang berbeda. Antara pelatihan dan pengembangan itu berbeda ya. Kalau lebih pelatihan itu lebih ke memperoleh keahlian. Oke, memahami konsep, memahami peraturan. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan kerja itu adalah seluruh kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, kedisiplinan kerja, sikap, serta etos kerja dalam meningkatkan keterampilan ataupun keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan serta pekerjaannya. Serta kalau pengembangan itu berarti mengembangkan kapasitas seseorang. Oke, mengembangkan kapasitas seseorang artinya adalah dia sudah memiliki keahlian, tapi perlu dikembangkan kapasitasnya supaya apa? Supaya bisa memikul tanggung jawab yang lebih besar ataupun tanggung jawab yang berbeda. Itu adalah pelatihan. Jadi bisa dibilang pelatihan artinya adalah untuk mengembangkan keahlian, skill seseorang, sementara mengembangkan adalah mengembangkan kapasitasnya untuk menyiapkan seseorang mengemban tanggung jawab yang lebih besar ataupun tanggung jawab yang berbeda. Menurut Handoko, pelatihan ataupun training itu dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan. Jadi, keahlian ini akan erat dengan keterampilan. Oke, sedangkan pengembangan lingkupnya lebih luas lagi, bukan hanya keahlian tapi dia juga memperbaiki, meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam bekerja. Jadi bisa dibilang pelatihan ini lebih terarah kepada peningkatan kemampuan dan keahlian, serta pengembangan ini lebih cenderung bersifat formal. Lebih bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Nah, pada dasarnya pelatihan dan pengembangan ini ada beberapa. Kalau pelatihan biasanya lebih ke skill. Yang pertama adalah pelatihan keahlian. Oke, ini artinya adalah meningkatkan keahliannya. Oke. Yang kedua adalah pelatihan ulang. Pelatihan ulang artinya memang pelatihan ini sudah pernah diberikan tetapi diberikan kembali atau training kembali. Yang ketiga adalah pelatihan lintas fungsional. Artinya adalah pelatihan ini akan diberikan kepada karyawan yang jabatannya itu lintas atau lintas jabatan, fungsinya itu berbeda. Mungkin dalam satu departemen, yang pertama dia sebagai administrasi akan berbeda jabatan di departemen yang sama. Nah, ini butuh pelatihan. Kenapa? Yang dia pahami selama ini kan adalah tanggung jawab
seorang administrasi, tetapi ketika dia mau dipindahkan ke jabatan yang lain atau fungsi yang berbeda, otomatis dia harus dilatih terlebih dahulu. Yang keempat adalah pelatihan tim, artinya adalah pelatihan ini terdiri dari beberapa orang tim, oke, dan digunakan biasanya misalnya ada proyek atau segala macam yang bentuknya dalam bentuk tim, maka dibutuhkan pelatihan tim. Jadi satu tim ini setidaknya saling mengenal satu dengan yang lain dan mengenali tugas mereka di dalam proyek. Yang terakhir adalah pelatihan kreativitas. Yang kelima adalah pelatihan kreativitas. Artinya ini adalah melatih berdasarkan pada kreativitas yang dapat dipelajari, gitu ya. Nah, antara pelatihan dan pengembangan bedanya apa? Kalau dari segi tujuan, pelatihan tujuannya adalah meningkatkan kemampuan individu. Sementara dalam hal pengembangan, tujuannya adalah meningkatkan kemampuan individu bagi jabatan yang akan datang. Jadi dikembangkan kapasitasnya untuk hal yang mendatang. Sementara pelatihan adalah dikembangkan, ditingkatkan kemampuannya untuk yang sekarang ini dibutuhkan. Gitu ya. Sasarannya karena memang dibutuhkan saat ini keahlian itu, maka kinerjanya untuk jangka pendek. Sementara pengembangan ini untuk kinerjanya jangka panjang. Sementara untuk orientasi, dari sisi orientasi, pelatihan ini untuk jabatan yang sekarang. Pengembangan, jabatannya kita tidak tahu kapan, atau bisa dibilang ya, tidak terencana. Nah, efek terhadap karir apa? Dari segi pelatihan, otomatis ya, kalau yang namanya pelatihan terhadap karir ya, hampir tidak ada ya, karena memberikan skill saja. Sementara kalau pengembangan terhadap karir itu sangat tinggi. Kenapa? Karena dia sudah punya kapasitasnya itu sudah dikembangkan, tanggung jawabnya itu sudah dikembangkan, pengetahuannya sudah dikembangkan, otomatis efek terhadap karir, peningkatan jabatan yang lebih tinggi jauh lebih terbuka. Nah, tahapan proses pelatihan dan pengembangan pada dasarnya seperti ini. Yang pertama adalah maksudnya adalah dalam membuat proses pelatihan dan pengembangan, tahapan yang dilakukan adalah yang pertama, kita nilai dulu nih, pelatihan ini kebutuhannya untuk apa? Apakah untuk kebutuhan perusahaan, atau kebutuhan pengerjaan tugas, atau kebutuhan karyawan itu sendiri? Apakah untuk mengembangkan sikapnya, atau attitude-nya? Setelah kita tahu kebutuhannya itu apa, yang perlu dilakukan selanjutnya apa? Rumuskan tujuannya. Mulai dari inputnya apa saja, outputnya apa saja, outcome-nya, serta impact dari pelatihan itu sendiri. Setelah dirumuskan dan dapat, maka prinsip-prinsip dalam melakukan pelatihan ini apa? Siapa yang berpartisipasi, pendalamannya, relevansi terhadap kebutuhan, pengalihannya, umpan baliknya pun disiapkan. Apakah memang pelatihan ini nanti akan berefek, maka disediakan terlebih dahulu umpan baliknya, serta suasana. Dan yang terakhir adalah rancanglah pelatihannya. Pelatihan ini ada banyak, misalnya pelatihan instruksi pekerjaan, perputaran pekerjaan magang, kuliah dan presentasi, permainan peran, dan itu contoh-contohnya. Jadi pada dasarnya dalam kita membuat sebuah pelatihan, hal yang harus kita lakukan adalah tujuannya, kebutuhannya ini untuk apa? Apakah memang untuk kebutuhan perusahaan, kebutuhan pribadi karyawan ini sendiri, ataupun kebutuhan tugas dari perusahaan. Setelah itu dapat kebutuhan, bisa dirumuskan tujuannya apa, outcome-nya apa. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pelatihan apa yang harus dipenuhi. Partisipasi dari siapa saja yang harus terlibat, pendalaman apa saja yang harus dibahas di dalam pelatihan, relevansinya, keterkaitan antara kebutuhan dengan apa yang harus diberikan. Selanjutnya adalah ada umpan balik. Jadi ketika kita melakukan pelatihan, memberikan pelatihan, harus ada umpan baliknya dong. Pelatihan ini sukses atau tidak? Apa dampaknya terhadap karyawan? Yang terakhir adalah merancang pelatihan itu sendiri. Nah, dalam melakukan metode pelatihan, apakah metode pelatihan itu yang seperti tadi kreativitas, pelatihan tugas, atau segala macam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pelatihan yang diberikan itu haruslah memotivasi, gitu ya. Jadi ada gunanya untuk pelatihan ini, yaitu memotivasi. Yang kedua adalah perlihatkan keterampilan-keterampilan, karena memang pelatihan ini erat dengan skill, maka perlihatkanlah keterampilan-keterampilannya. Yang ketiga adalah haruslah konsisten dengan isi pelatihan. Jadi jangan keterampilan kreativitas, tetapi tidak konsisten dengan apa yang diberikan ketika lagi pelatihan. Yang keempat adalah ada peran aktif dari partisipannya. Dan itu paling penting ya, jadi nggak sekedar pendengar, tetapi ada peran aktif. Apakah melakukan games,
apakah melakukan kegiatan yang lainnya. Selanjutnya adalah berikanlah kesempatan untuk perluasan keterampilan, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi berikan kesempatan untuk memperluas keterampilan. Lalu berikan feedback, apa yang mereka dapatkan dalam pelatihan ini. Selanjutnya adalah karena kita sudah termotivasi, sudah ada feedbacknya, maka doronglah setidaknya para partisipan ini untuk melakukan apa yang mereka peroleh selama pelatihan. Jadi mereka wujudkan itu di dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah setidaknya harus efektif dari segi biaya, tidak menghamburkan uang juga. Reaksi para partisipan dalam pelatihan, apa yang mereka pelajari selama pelatihan, apakah dapat mendapatkan pelajaran selama pelatihan, behavior apa yang berubah, hasil terhadap perusahaan, impact terhadap perusahaan itu ada nggak, serta keefektifan biaya, dan itu dievaluasi untuk dilanjutkan apakah pelatihan ini akan perlu dikembangkan atau apa yang perlu diubah. Nah, pada dasarnya tujuan pelatihan dan pengembangan itu adalah yang pertama, otomatis memperbaiki kinerja. Oke, memperbaiki kinerja karyawan. Kalau seandainya kinerjanya tidak baik atau kurang, keterampilannya kurang, maka perlu pelatihan yang bisa mengubah behaviornya sehingga apa? Kinerjanya meningkat. Yang kedua adalah tujuan dari pelatihan dan pengembangan itu adalah mengupdate keahlian para karyawan. Jadi seandainya misalnya dia operator yang bekerja dengan mesin tipe A, perusahaan mempunyai mesin yang baru, maka otomatis operator yang memang terbiasa dengan mesin yang lama untuk mengupdate keahliannya di mesin yang baru otomatis harus dilatih. Itulah pentingnya pelatihan. Yang ketiga adalah mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan agar kompeten dalam pekerjaannya. Artinya adalah selama ini kalau misalnya karyawan baru dibiarkan belajar sendiri gitu ya, dan itu membutuhkan waktu. Oke, gimana caranya supaya karyawan yang baru ini bisa cepat belajar? Maka perlu adanya pelatihan. Sehingga dalam waktu, biasanya pelatihan 3-5 hari, dalam waktu yang sangat singkat itu diharapkan karyawan yang baru ini menguasai keseluruhan bidang perusahaan gitu ya, dan pekerjaannya. Yang keempat adalah membantu memecahkan masalah operasional. Jadi misalnya perusahaan punya masalah, jadi ada proyek tertentu untuk memecahkan masalah, maka dilakukanlah pelatihan bersama, yaitu untuk sebuah proyek bagi perusahaan dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima adalah mempersiapkan karyawan. Nah, pengembangan ini juga berfungsi untuk mempersiapkan karyawan atau memotivasi karyawan supaya lebih giat bekerja, serta bisa jadi meningkatkan kemampuannya untuk jabatan yang lebih tinggi. Biasanya ini banyak di perusahaan-perusahaan, misalnya training untuk level manajerial. Nah, itu gitu ya, untuk mempersiapkan karyawan ketika naik level. Selanjutnya adalah mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Artinya adalah biasanya diberikan juga kepada karyawan baru mengenal perusahaan itu sendiri. Yang ketujuh adalah memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Jadi terkadang ada orang yang memang mengikuti pelatihan-pelatihan di luar perusahaan untuk pengembangan pribadinya dia. Itu ya, dia bisa mengikuti pelatihan-pelatihan di luar perusahaan. Nah, kalau tadi tujuannya, yang ini adalah manfaatnya. Apa manfaat pelatihan dan pengembangan? Pada dasarnya, pelatihan ini punya andil besar ya untuk produktivitas karyawan, untuk efektivitas dan efisiensi organisasi. Kenapa? Karena dengan pelatihan maka kapasitas karyawan itu akan lebih berkembang. Dampaknya apa? Otomatis efisiensi dan efektivitas organisasi itu akan lebih meningkat. Jadi kalau dipecah, manfaat pelatihan itu adalah, yang pertama adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Itu udah pasti. Yang kedua adalah mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar tertentu. Tadi sama seperti saya bilang, ketika dia mau masuk ke sebuah perusahaan yang baru, atau bisa jadi memang karyawan ini adalah karyawan yang naik level, dipromosikan, maka untuk mempersingkat waktu pengenalan jabatan dan departemennya, maka dilakukanlah pelatihan. Selanjutnya adalah bisa dengan untuk tujuan manfaatnya adalah membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama karyawan itu sendiri. Lalu memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Jadi ini sama dengan
pengenalan organisasi. Jadi untuk mengurangi kecelakaan kerja, karyawan itu sebaiknya dilatih terlebih dahulu. Selanjutnya adalah membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Jadi memang kalau misalnya karyawan ini ingin mengembangkan diri, maka bisa dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan. Nah, tidak hanya dari segi tujuan dan manfaatnya, pelatihan dan pengembangan ini juga memiliki kelemahan. Yaitu adalah, kebanyakan perusahaan menganggap bahwa pelatihan dan pengembangan ini adalah obat dari semua penyakit yang ada di dalam perusahaan. Misal, karyawan yang bermasalah, atau turnover yang tinggi, atau permasalahan kualitas, atau reject yang terlalu tinggi, atau waste yang terlalu tinggi, perusahaan akan menganggap berikan pelatihan supaya ini teratasi. Padahal belum tentu semuanya itu, karena memang jadi pelatihan ini kan diberikan kepada karyawan. Jadi seakan-akan menganggap bahwa ketika karyawan ini bermasalah, maka terjadilah masalah dalam perusahaan. Padahal sebenarnya belum tentu. Bisa jadi memang masalah dalam perusahaan bukan karena karyawan, tetapi bisa jadi karena mesin atau memang metode kerjanya yang mengalami perubahan. Gitu ya. Jadi kelemahan yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat oleh perusahaan untuk mengatasi semua penyakit perusahaan. Yang kedua adalah ketika dalam pelatihan dan pengembangan, partisipan ternyata tidak cukup termotivasi atau mereka tidak memusatkan perhatian mereka terhadap pelatihan yang dilakukan. Kenapa? Karena bisa jadi ketika melakukan pelatihan, pekerjaannya lagi banyak, sementara dipaksa harus ikut pelatihan. Gitu ya. Itulah pentingnya kenapa ketika melakukan pelatihan, karyawan itu harus diistirahatkan sebentar. Jadi waktu dia melakukan pelatihan, fokusnya hanyalah untuk melakukan pelatihan. Gitu ya. Jadi kalau seandainya karyawan bekerja harus melakukan pelatihan lagi, otomatis ya tidak berefek gitu. Karena perusahaan harus sibuk bekerja, sementara dia juga harus melakukan pelatihan. Selanjutnya adalah sebuah teknik dianggap dapat diterapkan pada semua kelompok, semua situasi, dan keberhasilannya akan sama. Metode pelatihan dianggap sama untuk semua orang, padahal seharusnya berbeda. Ketika orang kinerjanya yang kurang, maka pelatihan apa yang baiknya diberikan? Ketika perusahaan sedang melakukan proyek perbaikan, pelatihan apa yang sebaiknya dilakukan? Jadi kebanyakan pelatihan ini satu untuk semuanya, untuk semua orang, semua situasi, padahal belum tentu sama. Selanjutnya adalah ketika sudah melakukan pelatihan, kebanyakan perusahaan tidak melakukan evaluasi. Ya, jadi ya karena tidak dievaluasi, ya kita tidak tahu hasilnya apakah berhasil atau tidak pelatihan yang dilakukan. Selanjutnya adalah ketika melakukan evaluasi, ketika melakukan pelatihan, banyak informasi biaya yang tidak dievaluasi juga, tidak terkumpul. Jadi ya sekian biaya, ya sekian dihabiskan untuk melakukan pelatihan. Selanjutnya adalah ketika melakukan pelatihan, terkadang tidak jarang manajemen kurang terlibat, manajemen kurang mendukung, karena mereka pikir ya seharusnya kalau orang bekerja sudah siap, sudah mapan dengan kompetensinya dalam bekerja, sehingga ketika dilakukan pelatihan akan menganggap ini tidak ada gunanya gitu loh. Selanjutnya adalah peran utama atasan ini tidak diakui. Jadi ketika melakukan pelatihan, tidak jarang yang melakukan pelatihan ini orang lain, sehingga atasan itu tidak diakui peranannya. Lalu yang terakhir adalah pelatihan ini tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan. Oke, pelatihan tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan. Jadi perlu ada pelatihan-pelatihan retraining, istilahnya seperti yang saya bahas tadi, pelatihan ulang. Nah, teknik pelatihan dan pengembangan seperti yang tadi di awal kita bilang bahwa kelemahannya adalah biasanya teknik pelatihan ini akan dipukul rata untuk semuanya. Padahal tidak semua teknik ini sama. Kalau saya katakan tidak ada satu teknik yang selalu baik. Makanya tidak boleh dipukul rata karena metode yang satu berbeda dengan metode yang lainnya. Oke. Nah, metode-metode pelatihan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah efektivitas biaya. Biayanya ini efektif nggak untuk pelatihan ini? Jangan melakukan pelatihan tapi biayanya terlalu sedikit. Yang kedua adalah isi program yang dikehendaki. Usahakan program yang dikehendaki ini memang sesuai dengan tujuan pelatihan ini, outcome apa yang mau diperoleh. Maka isi pelatihan itu adalah sesuai dengan outcome-nya. Kelayakan fasilitas-fasilitas. Jadi ketika kita melakukan pelatihan pun memang fasilitas yang digunakan ini yang layak ya. Selanjutnya adalah preferensi dan kemampuan peserta. Ini juga harus diperhatikan. Lalu adalah kemampuan instruktur.
jangan melakukan pelatihan tapi instrukturnya kemampuannya ini ya tidak mendukung atau tidak sesuai, atau bahkan lebih parahnya lagi adalah sudah tidak sesuai, tidak mampu lagi, tapi karena kekurangan orang mau nggak mau, karena memang harus dilatih, diterjunkan. Nah, ini salah. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip belajar. Nah, karena memang pelatihan tujuannya adalah mengembangkan kapasitas, menambahkan skill, meningkatkan skill, maka perlu ada prinsip-prinsip belajar di dalamnya. Nah, pada dasarnya teknik pelatihan ada dua, metode praktis atau OJT atau on the job training, serta off the job training. Nah, on the job training artinya adalah pelatihan ini dilatih langsung oleh seseorang yang berpengalaman. Oke, contohnya apa? Jadi on the job training adalah punya pelatih langsung, gitu ya. Contohnya magang. Magang kan ketika mahasiswa magang, itu ada pelatihnya langsung, itu namanya on the job training. Contohnya adalah rotasi jabatan, latihan instruksi pekerjaan, magang, coaching, atau penugasan sementara. Gitu ya, misalnya dia ditugaskan di departemen tertentu untuk sementara waktu. Selanjutnya adalah pelatihan off the job training. Nah, ini berarti adalah dia seperti simulasi saja, tidak langsung terjun ke tempat yang ingin dilatih, gitu ya. Contohnya apa? Metode studi kasus, kuliah pun termasuk off the job training. Jadi kalian mendapatkan pembelajaran, tetapi kalian membayangkan kalian ada di posisi tersebut. Yang selanjutnya adalah studi sendiri, program komputer, serta konferensi ataupun presentasi. Jadi, pelatihan itu kalau saya simpulkan adalah lebih diarahkan kepada keahlian SDM. Oke, keahlian itu lebih diarahkan kepada keahlian, meningkatkan keahlian SDM. Oke, dan diharapkan keahlian itu diperlukan, bisa dijalankan langsung seketika ini juga. Jadi waktunya sekarang gitu. Sementara pengembangan ini itu adalah peningkatan kapasitas kita untuk jabatan yang tertentu, untuk jabatan yang lebih tinggi di masa yang akan mendatang. Jadi tidak langsung terpakai. Akan tetapi, pelatihan dan pengembangan ini merupakan salah satu solusi, bukan permasalahan seperti yang dikatakan tadi bahwa pelatihan dan pengembangan dianggap obat. Pelatihan dan pengembangan ini hanya satu solusi terhadap banyak permasalahan yang berhubungan dengan penurunan kualitas kinerja ataupun permasalahan lembaga yang lainnya yang disebabkan karena kemampuan atau keahliannya yang sudah usang. Jadi yang keahliannya tidak diupdate, itu ya, taunya hanya itu saja bertahun-tahun. Dan harusnya kemampuan kita dalam bekerja itu harus diupdate, gitu ya. Karena selalu mengalami perubahan. Ketika ada pembaruan, maka otomatis bekerja ini akan terlihat ada suasana yang baru, gitu ya, ada informasi yang baru, ada sesuatu yang baru yang bisa saya keluarkan ketika saya bekerja. Oke. Nah, sampai di sini dulu materi saya mengenai pelatihan dan pengembangan. Pertemuan berikutnya saya akan bahas tentang materi yang lain di pertemuan 10. Saya harap pertemuan kali ini kalian bahas kembali, jadi bisa kalian dengarkan berulang-ulang. Dan saya harap sih bisa tersimpan jadi bekal kalian ketika nanti kalian mau bekerja. Kalau misalnya ternyata kalian adalah di bagian Human Resource Department. Oke. Sampai di sini saya sampaikan terima kasih banyak.